Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Trikumalasari, NPM 2001-2010-224. Saya dari kelas strategi operasi E akan menjelaskan mengenai Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang disingkat dengan AI. Nah, apa sih Artificial Intelligence itu? Artificial Intelligence menurut Kaplan pada tahun 2020 adalah komputer digital atau robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya diasosiasikan dengan manusia. Nah, Merriam-Webster pada tahun 2018 memandang AI sebagai bidang ilmu komputer yang berkomitmen untuk memecahkan masalah intelektual yang dianalogikan dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran pemecahan masalah dan pengenalan pola. Nah, AI ini secara sederhana dapat digambarkan sebagai teknik yang digunakan untuk membuat komputer menjadi cerdas. Dan AI ini berpusat pada kemampuan mesin untuk meniru perilaku intelektual manusia oleh sistem komputer. Selanjutnya yaitu klasifikasi AI. Klasifikasi AI ada dua, yaitu konsep AI lemah atau weak AI dan strong AI atau kecerdasan buatan yang kuat. Hal ini berasal dari Searle pada tahun 1980 yang keberatan terhadap argumen yang diajukan oleh para pendukung gagasan bahwa hubungan antara otak dan tubuh manusia identik dalam banyak hal dengan hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak AI dan kesadaran mesin. Yang pertama adalah strong AI. Strong AI ini adalah proses pencarian untuk menghasilkan pikiran atau kecerdasan. Mesin yang dikembangkan dapat dikatakan memiliki pikiran, meskipun pikiran ini didasarkan pada program yang berjalan pada perangkat keras. Menurut IBM pada tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa AI yang kuat dapat dicirikan oleh kemampuan mesin untuk melakukan berbagai fungsi. Jadi tidak hanya melakukan satu fungsi saja. Mesin tersebut pada akhirnya akan mampu mengajar dirinya sendiri untuk memecahkan masalah baru. Jadi dia bisa berpikir jika ada masalah yang sebelumnya belum pernah diajarkan oleh manusia atau sistem. Selanjutnya adalah weak AI. Weak AI ini adalah kebalikan dari strong AI, yang mana Searle pada tahun 1980 memandang AI yang lemah sebagai upaya memodelkan pikiran manusia dengan cara yang mirip dengan pemodelan cuaca kondisi, perubahan iklim, atau fenomena alam lainnya. Menurut IBM, pada tahun 2021, AI yang lemah dapat dicirikan oleh tugas-tugas tertentu. Jadi, hanya mengerjakan satu tugas spesifik. Contohnya adalah mesin yang dilatih untuk menjawab pertanyaan spesifik. Ketergantungan AI yang lemah adalah pada intervensi manusia. Manusia akan menentukan parameter untuk algoritma pembelajaran mesin. Selanjutnya manusia tersebut akan memberikan data pelatihan untuk dimasukkan ke dalam mesin. Jadi weak AI ini hanya bisa mengerjakan satu tugas saja. Contohnya yaitu chatbots pada e-commerce atau sosial media yang hanya bisa menjawab pertanyaan yang telah sebelumnya yang telah diajarkan oleh manusia. Selanjutnya adalah bentuk AI yang dapat membentuk strategi perusahaan. Yang pertama adalah machine learning. Yang kedua adalah natural language processing. Dan yang ketiga adalah robotic processing automation atau RPA. Apa sih machine learning itu? Marwala pada tahun 2018 menjelaskan pembelajaran mesin sebagai pendekatan statistik untuk membuat mesin cerdas. Machine learning adalah alat untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan. Teknik ini digunakan untuk secara otomatis menemukan pola dasar dalam data kompleks yang sulit ditemukan oleh manusia. Dengan menggunakan sebuah data, machine learning juga dapat melakukan semua jenis pengambilan keputusan yang kompleks. Dalam keputusan strategis, perusahaan dapat memperoleh keuntungan machine learning untuk memahami pola dalam data yang kompleks. Penerapan machine learning ini bisa dalam bidang kedokteran, yaitu mendeteksi penyakit jantung yang dilihat dari rekaman elektrokardiogram. Selanjutnya, pada bidang information retrieval, contohnya adalah filter email spam. Selanjutnya adalah natural language processing. NLP ini adalah cabang ilmu komputer
AI dan linguistik yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa alami manusia. NLP ini digunakan untuk mengekspresikan pengetahuan dan emosi manusia, dan untuk mengirimkan tanggapan kepada orang lain dalam berbagai bentuk komunikasi. Tujuan utama NLP adalah membaca, memecahkan kode, memahami, dan memahami bahasa manusia. Penerapan NLP dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan personal assistant. Personal assistant online yaitu contohnya Oke Google, Alexa, Siri, Cortana. Hal ini menggunakan NLP untuk merespon petunjuk vokal atau suara yang diberikan oleh manusia. Yang ketiga yaitu Robotic Processing Automation atau RPA. RPA mengacu pada penggunaan perangkat lunak. Perangkat lunak ini digunakan untuk melakukan tugas manual yang berulang kali dan memakan waktu, sehingga penggunaan RPA ini dapat menyingkat waktu secara efisien. Penggunaan RPA adalah saat kita belanja melalui e-commerce atau online. Jika belanja di e-commerce akan ada notifikasi status pemesanan dan pengiriman. Hal ini dikerjakan software RPA. Selain itu, juga penggunaan Dropbox. RPA software akan menyimpan dan menggabungkan dokumen yang dilakukan secara otomatis. Selanjutnya adalah implementasi Artificial Intelligence pada Google Cloud. Layanan Google Cloud Platform atau GCP merupakan layanan komputasi dari Google yang berjalan di atas infrastruktur yang sama digunakan oleh Google untuk produk internalnya. Contoh dari Google Cloud ini adalah Google Search Engine, Gmail, dan YouTube. Google Cloud Platform menyediakan serangkaian layanan cloud modular termasuk komputasi, penyimpanan data, analisis data, serta pembelajaran mesin dari AI Google. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan layanan Google Cloud ini, yaitu seperti membangun sistem keamanan data perusahaan, meningkatkan layanan, serta memberikan layanan yang lebih lengkap terhadap customer. Nah, menganalisis big data juga untuk keperluan forecasting, pembacaan tren produk dan penjualan, juga dapat dilakukan untuk membuat serta mengembangkan suatu aplikasi maupun website untuk keperluan perusahaan. Serta masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh layanan Google Cloud ini. Sebelum meluncurkan AI, Google akan melakukan 4 tahap. Yang pertama adalah intake. Intake ini setiap tim dapat meminta saran dengan prinsip AI. Peninjau juga mempertimbangkan jalur berkelanjutan dari makalah penelitian AI yang terbaru, ide produk, dan proyek layanan. Dan proyek layanan lainnya. Peninjau mengidentifikasi prinsip AI yang relevan sebagai kerangka kerja untuk tindakan. Dan yang kedua adalah analisis. Analisis ini peninjau akan menganalisis skala dan cakupan potensi manfaat dan bahaya suatu teknologi. Hal ini mirip dengan proses hukum kasus. Mereka akan menerapkan preseden, misalnya ya, lihat pendekatan dalam face recognition atau pengenalan wajah. Hal ini peninjau akan berkonsultasi dengan pakar internal tentang privasi keamanan, keadilan machine learning, dan domain lainnya yang sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga adalah adjustment atau penyesuaian. Peninjau akan merekomendasikan evaluasi teknis, misalnya memeriksa bias yang tidak adil dalam model machine learning. Dan jika perlu, mereka berkonsultasi dengan penasihat eksternal yang terpercaya, misalnya pakar hak asasi manusia atau HAM, dan reviewer akan menawarkan strategi mitigasi dan penyesuaian akan dilakukan. Dan tahap terakhir yaitu decision atau pengambilan keputusan ini, peninjau akan memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak mengejar aplikasi AI yang sedang ditinjau, misalnya Cloud AI Hub dan Text to Speech. Jika beberapa produk mungkin terpengaruh, Dewan Eksekutif Senior Google akan memutuskan. Keputusan itu akan menjadi presiden yang terbaru. Jadi pada decision ini, Google akan memutuskan apakah AI ini bisa diluncurkan atau tidak. Selanjutnya adalah layanan Google pada Cloud AI. Yang pertama adalah Cloud Auto ML.
pada Cloud AutoML, hal ini akan mendapatkan layanan untuk melatih dan mengasah kemampuan machine learning yang nantinya akan dibutuhkan oleh perusahaan dengan menggunakan model pembelajaran mesin khusus dari Google. Setelah menguasainya, dapat membuat model dan mengimplementasikannya dalam perusahaan. Misalnya pada Cloud Auto Machine Learning ini adalah dalam website atau aplikasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua adalah Cloud TPU. Hal ini dapat digunakan untuk melatih model dengan mesin pembelajaran milik Google. Dan yang ketiga, Cloud Job Discovery. Hal ini dapat membantu proses pencarian dan pembelajaran mesin untuk merekrut ekosistem yang diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga, Cloud Machine Learning Engine. Hal ini akan membantu dalam membangun model pembelajaran mesin berdasarkan kerangka kerja utama. Yang kelima adalah Cloud Translation API. Cloud Translation API ini dapat memungkinkan untuk menerjemahkan dokumen antar bahasa, yaitu yang dilakukan secara dinamis antara ribuan pasangan serta lebih dari 100 bahasa yang tersedia menggunakan model machine learning yang dimiliki oleh Google. Contohnya yaitu Google Translate yang dapat menerjemahkan dari bahasa A ke bahasa B, contohnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Dan selanjutnya yaitu Cloud Natural Language. Cloud Natural Language ini adalah suatu sistem pemrosesan bahasa yang mempunyai tingkat akurasi yang mendekati manusia. Selanjutnya, Cloud Speech to Text. Layanan ini merupakan layanan pengenal ucapan yang bisa mengkonversi pidato menjadi teks berdasarkan pembelajaran mesin milik Google. Contohnya, pada mesin pencarian Google kan ada gambar mikrofon. Nah, hal itu jika kita memencet tombol tersebut, kita mengucapkan lirik lagu. Nah, Google akan memindahkan suara kita menjadi tulisan yang kemudian dapat dicari oleh layanan Google. Selanjutnya, Cloud Text to Speech. Hal ini adalah kebalikan dari speech to text. Layanan ini adalah teks pidato yang bisa mengkonversi teks ke pidato berdasarkan pembelajaran mesin milik Google. Dan yang selanjutnya adalah Dialogflow Enterprise. Hal ini adalah layanan AI yang untuk mengembangkan berdasarkan machine learning Google untuk membangun percakapan antarmuka yang biasanya digunakan untuk mengembangkan bot. Selanjutnya adalah Cloud Vision API. Hal ini adalah layanan analisis data gambar yang berdasarkan pembelajaran mesin Google. Dan yang selanjutnya adalah Cloud Video Intelligence. Ini adalah layanan terakhir dimiliki oleh Google Cloud AI. Ini merupakan data layanan analisis yang berdasarkan pembelajaran mesin Google. Selanjutnya adalah penerapan artificial intelligence pada perusahaan, yaitu pada geomarketing. Geomarketing adalah disiplin ilmu yang memanfaatkan lokasi atau letak geografi dalam suatu sistem perencanaan dan aktualisasi kegiatan marketing atau pemasaran. Penggunaan geomarketing akan lebih efisien untuk mengembangkan perusahaan dalam mencari lokasi yang sempurna agar bisnis dapat bekerja secara maksimal untuk mendapatkan profit yang maksimal juga. Nah, sebelum memasarkan produk ke sebuah wilayah atau ke customer, kita pastinya akan memerlukan data yang valid untuk mengenali wilayah tersebut. Apakah wilayah tersebut cocok untuk menjual produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan. Kita akan memerlukan data yang valid seperti budaya wilayah sekitarnya, kemudian hal apa saja yang disukai atau tidak disukai oleh penduduk sekitar, kemudian gaya hidup penduduk sekitar wilayah tersebut, dan masih ada banyak lagi yang akan mempengaruhi peluncuran suatu produk. Dengan pengaplikasian sistem AI ini yang dilakukan oleh Google Cloud, perusahaan akan semakin mudah untuk mencari dan mengolah data tren pasar atau penjualan yang ada. Karena jika melakukan survei yang hanya dilakukan oleh manusia pun akan kesulitan karena tidak ada
mesin pendukungnya. Dan Google Cloud ini adalah layanan yang sangat membantu perusahaan dalam melakukan survei atau memerlukan data-data yang valid yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dan penggunaan geomarketing ini juga terbilang lebih terjangkau. Selain itu, penggunaan geomarketing juga lebih efisien karena untuk mengembangkan perusahaan dan untuk mencari lokasi yang sempurna dan setidaknya lebih baik, memang baik ya, dari untuk produk yang dilancarkan, yang diluncurkan akan bekerja secara maksimal untuk mendatangkan profit. Selanjutnya adalah perusahaan Unilever. Ini adalah logo Unilever. Unilever adalah perusahaan barang konsumsi terbesar di dunia, yaitu Unilever memiliki kurang lebih 400 merek, mulai dari produk perawatan pribadi seperti perawatan rambut, Dove, kemudian perawatan wajah seperti Pond's, dan hingga produk makanan atau minuman yaitu es krim Ben & Jerry. Ada Deployed AI. Deployed AI ini adalah visi untuk mengubah sebuah bisnis. Hal ini dengan menggunakan berbagai wawasan konsumen bersama dengan alat seperti Google Cloud AI Translate atau terjemahan, analitik visual, dan pemrosesan bahasa alami. Unilever akan menghasilkan wawasan lebih cepat dari sebelumnya dan memperoleh pemahaman yang sama sekali baru tentang apa yang menjadi perhatian pelanggan mereka. Contohnya yaitu Cloud Vision API yang memungkinkan untuk memahami konten foto yang dikirimkan oleh pelanggan pasta gigi close up, seperti melakukan kampanye yang mencakup ke seluruh Asia Selatan. Selain itu, Natural Language API ini juga mengungkapkan sentimen audiens dengan menganalisis komentar media sosial yang merujuk pada kampanye. Bersama-sama, wawasan ini terus membentuk kembali kampanye sehingga memberi jutaan pengguna rasa partisipasi yang tulus. Kampanye ini bahkan menjangkau hampir 500 juta orang di berbagai benua. Hal ini menghasilkan peningkatan positif yang terukur dalam keterlibatan merek dan pertimbangan dalam prosesnya. Dan ini menunjukkan bahwa komitmen Unilever terhadap pengalaman setiap pelanggan bahkan dalam skala global. Jadi Google Cloud AI ini sangat membantu perusahaan Unilever dalam mengenali pelanggannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.